Amin. Selamat malam saudara, mari kita buka bersama Alkitab kita dari Roma pasal yang ke-6. Roma pasal yang ke-6 kita akan membaca mulai dari yang pertama sampai dengan yang ke-7. Kita akan baca yang pria, yang ganjil, dan yang genap, yang wanita, dan ke-7 kita akan baca bersama dengan judul Mati Bagi Dosa. Jadi yang ganjil pria, yang genap wanita, dan ke-7 kita akan baca bersama. 2, 3. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah dulu disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Bersama. Sebab siapa yang telah mati, dia telah bebas dari dosa. Bagilah kita yang sudah membaca, dan di dalam pertolongan Roh Kudus saat ini kita juga boleh meminta pertolongannya. Saudara, ada yang dalam pengobatan karena sakit. Ada Pak Ican, Nelson mungkin, ada Gogor, saudara. Pakai pil atau ada obat yang diminum? Pil, Pak. Ada berapa macam? Satu macam atau lebih? Satu macam. Tentunya saudara, kalau seperti Nelson sakit atau saya sakit, kita ke dokter analisa, kemudian kita dikasih obat, saudara. Agar obat itu bermanfaat seperti apa yang sudah diresepkan oleh dokter, apakah saya dan saudara bisa melompat-lompat? Hari ini saya minum obat, besok tidak, kemudian hari diminum, saudara? Atau saudara harus minum mengikuti sesuai dengan anjuran dokter? Tentunya saya dan saudara jika mau sehat, setelah kita pergi ke dokter, dianalisa dan diketahui dan diberikan obat untuk penyakit kita, kalau kita mau disembuhkan dan kita berharap sembuh, ya saya dan saudara harus mengikuti apa yang sudah diresepkan oleh si dokter. Demikian juga mungkin jika dari kalian ada yang suka makan vitamin. Saudara, tadi pagi saya dikasih vitamin 4 biji. Ada multivitamin, vitamin C, B kompleks, satu lagi saya nggak tahu apa. Bos saya bilang, kamu makan vitamin ini terasa nggak pengaruhnya? Saya bilang enggak. Saya bilang enggak, saudara. Ya karena apa, saudara? Saya makan kalau waktu di sana itu pun kalau ini kamu minum, kalau nggak diminum ya saya nggak ngambil sendiri, saya nggak makan vitamin, saudara. Untuk vitamin itu bisa bermanfaat seperti yang diciptakan dan diharapkan. Saya juga harus makan vitamin itu sesuai dengan dosis yang dianjurkan, waktu yang dianjurkan, saudara. Demikian juga kalau sakit seperti tadi, obat juga harus kita makan sesuai dengan dokter. Artinya yang ingin saya bagikan, saya melihat bagian firman Tuhan yang kita tadi sudah baca, agar firman Tuhan itu juga menjadi bagian yang diharapkan
seperti jika obat tadi menyembuhkan saudara, firman Tuhan ini juga harus saya terima. Obat itu pahit tidak pahit, saudara harus makan. Obat itu 1, 2, 3, atau 4. Kalau saudara mengharapkan hasilnya 4 pun, saudara harus makan secara rutin, saudara. Firman Tuhan enak tidak enak, saudara mau tidak mau. Kalau saudara mau mengharapkan terjadi seperti yang firman Tuhan sudah katakan, kita juga harus istilahnya telan, terima, saudara. Dengan judul telah mati bagi dosa. Jika tadi kita sudah membaca di bagian yang pertama dikatakan, jika demikian, apakah yang hendak kita katakan, hai orang-orang Kristen di Roma? Bolehkah kita masih bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia-Nya? Saudara mundur sedikit di pasal yang kelima di situ, kalau saudara bisa menyimak, dikatakan di situ, saudara, ada satu bagian melalui pertanyaan ini Rasul Paulus ingin memperjelas apa yang menjadi tulisan Rasul Paulus kepada jemaat di Roma ini melalui ungkapan tersebut. Dikatakan, jikalau di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Sehingga, yuk, jikalau saya dan saudara terus bertekun di dalam dosa sebagai orang Kristen, kan kasih karunia Allah itu kan semakin besar. Tapi di sini Rasul Paulus membalikan pertanyaan itu untuk memperjelas apa yang dituliskan. Tidak, dikatakan. Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bukankah kamu orang-orang Kristen di Roma, ini juga berlaku bagi saya, bagi saudara orang Kristen, saudara. Bukankah saya dan saudara dan mereka yang sudah, jikalau sebelumnya kita sudah lewati, kita dibenarkan di dalam Kristus melalui satu Adam, kita semua jatuh dalam dosa, terpisah dari kemuliaan Allah. Melalui satu Kristus kita dibenarkan, dan kita sudah dibenarkan di dalam Kristus sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen. Tidak lagi saya dan saudara akan bertekun di dalam dosa, seperti ungkapan Rasul Paulus kepada mereka. Sekali-kali tidak. Bukankah kita, termasuk saya, termasuk saudara yang sudah dibenarkan, telah mati bagi dosa? Telah mati bagi dosa. Saudara mendapatkan satu kecocokan enggak dalam diri saya dan dalam saudara? Kembali di dalam ungkapan saya, saudara, di dalam persiapan saya dikatakan ini bukan sekedar teori. Bukan sekedar teori. Kalau teori saudara bisa mengerti, tapi tidak akan bermanfaat bagi hidup saya dan tidak akan bermanfaat bagi hidup saudara. Ternyata saya dan saudara yang sudah dibenarkan di dalam Kristus Yesus, kita sudah mati bagi dosa. Saya dan saudara dan mereka semua yang sudah dibenarkan di dalam Yesus Kristus sudah mati bagi dosa. Sehingga dipertanyakan lagi, bagaimana jikalau saya dan saudara dan mereka yang sudah dibenarkan sudah mati di dalam dosa, bagaimana kita masih hidup di dalamnya? Tidak klop. Saya melihatnya diri saya sendiri. Tidak klop. Jikalau saya masih hidup di dalam dosa itu, dan saya sudah dibenarkan oleh penebusan Kristus Yesus, tidak klop dengan kehidupan Kristen. Tidak klop dengan kehidupan Kristen, saudara. Oleh karena itu, saudara, kembali tadi saya mengungkapkan bagaimana jikalau saya dan saudara itu mau mendapatkan hasil kesehatan seperti yang dokter harapkan dan saudara harapkan, kita memang harus mau menerima. Kita memang harus mau menelan obat itu. Kita memang harus mau menerima firman Tuhan itu, yang akan menginspirasi saya, yang akan menginspirasi saudara. Kita diarahkan bagaimana kita harus hidup. Jika dikatakan kita tidak lagi hidup di dalam dosa, kalau saya dan saudara masih hidup di dalam dosa, kembali tidak klop, saudara. Sehingga di sini perintah bagi saya, perintah bagi saudara. Jikalau saudara masih di dalam dosa, tidak klop. Dan mungkin